Ibu Ratna Rosaria Indah, yang kami hormati Ibu Tia Suara Sulistianingrum SPI MSI. Dan sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara penerapan konsep sanitasi standar guna menunjang usaha pengolahan di Poklaksar Berkah Gawi Hapakat Kota Palangkaraya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari Sabtu 25 September 2021, kita dapat hadir dalam Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Jisrin Mutasoid, saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Perikanan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa yang akan dipandu oleh Ibu Nurhayani SPI MSI. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Jisrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam dan bagi agama lainnya akan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada hari ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau hantarkan kami pada acara pembukaan sosialisasi program dosen pendamping wirausaha masyarakat pada pagi ini dengan ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, satukanlah hati kami agar kami bisa bersama-sama saling berbagi untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam bidang yang sama-sama kami tekuni saat ini. Dan kami mohon agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini sebagai amal kebaikan dan bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, tidak lupa pula kami memanjatkan doa, memohon agar pandemi yang melanda negeri kami sekarang ini akan segera berakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami dengan iman dan takwa dan jadikanlah kami sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhayani SPI MSI. Selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu sambutan atau kata pengantar yang pertama dari Ketua Pelaksana Ibu Nurhayani SPI MSI. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sudah selayaknya kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan pada kita pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ruang Zoom meeting dalam rangka sosialisasi program dosen pendamping wirausaha masyarakat. Tidak lupa, saya selaku Ketua Tim Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat, mewakili teman-teman tim pelaksana mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Poklaksar Gawi Berkah Hapakat, dalam hal ini Ketua Kelompok Ibu Ratna Rosaria Indah beserta anggotanya yang dengan ringan hati dan tangan terbuka menerima kami untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal penerapan sanitasi untuk memperoleh produk yang bermutu sesuai dengan keinginan konsumen. Karena dalam hal praktek, Poklaksar Gawi Berkah Hapakat sudah menerapkan
dan sudah terampil, sementara kami hanya mempelajari teorinya saja. Terima kasih yang sama perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami mahasiswa-mahasiswi yang pada saat ini juga mengikuti kegiatan pagi ini, di mana apa yang saya sampaikan itu adalah merupakan salah satu mata kuliah yang ada di teknologi hasil perikanan. Harapan kami kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kemudian hari sehingga produk yang kita hasilkan mendapat respon positif dari konsumen sebagai sasaran utama kita dalam melakukan proses pengolahan. Selain itu, kami mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita laksanakan dengan tema yang lain untuk membangun silaturahmi antara akademisi, dalam hal ini dosen dan mahasiswa, dengan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok pengolah dan pemasar berkah Gawi Hapakat, serta anak-anak mahasiswi yang meluangkan waktunya pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Sambutan ini saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhayani SPI MSI untuk kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan atau kata pengantar dari Ibu Ratna Rosaria Indah. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rosana Elvinse, yang terhormat Ibu Nurhayani, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Rasa syukur saya limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Rosaria Indah. Saya selaku Ketua Poplasar Berkah Gawi Hapakat yang beralamatkan di Jalan Bangas Permai 2 nomor 24 Palangkaraya. Saya sangat menyambut baik acara ini dan mengucapkan banyak terima kasih atas dilibatkannya kelompok kami dalam kegiatan yang sangat positif ini. Semoga kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kelompok kami, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk lingkungan di sekitar kami dan masyarakat secara keseluruhan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, dan saya berharap kegiatan ini tak berhenti di sini tapi juga berkelanjutan di waktu yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna Rosaria Indah. Untuk acara selanjutnya kita ada break untuk persiapan materi yang dibuat oleh Ibu. Baik, kita break sebentar, sekitar 5 menit untuk mempersiapkan materinya. Baik, terima kasih. Kita kembali melanjutkan acaranya. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurhayani SPI MSI. Dengan ini waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih pemandu acara. Baiklah, perlu saya
sampaikan di sini, maksud dari kegiatan ini adalah kita saling sharing pengetahuan. Dalam hal ini kita bermitra dengan kelompok pengolah dan pemasar berkah Gawi Hapakat, yang mana mitra kita ini selain dalam melaksanakan pengabdian, kita juga bermitra dalam hal mahasiswa magang kita titipkan kepada Poklahsar di sana. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit sesuai dengan teori yang kita dapatkan di bangku kuliah, dan ini Poklahsar Gawi Berkah Hapakat sudah banyak melaksanakan prakteknya, sementara kita hanya di bagian teorinya saja. Makanya kalau untuk mahasiswa praktek kita titipkan kepada Poklahsar Gawi Berkah Hapakat, ya Ibu Ratna ya. Baik, ini judul kita tadi yaitu penerapan sanitasi standar dengan tujuan kita untuk menunjang usaha pengolahan di Poklahsar Berkah Gawi Hapakat. Di sini kita semua bercita-cita bahwa Poklahsar yang ada di Kota Palangkaraya itu semakin maju dan berkembang. Semoga aja produk-produknya bisa akan keluar dari Kota Palangkaraya. Baiklah, Poklahsar atau suatu industri itu ada tuntutan pasar, di mana tuntutan pasar itu yang pertama itu harus aman, yang kedua itu tidak mudah terkontaminasi, yang ketiga stabil dalam penyimpanan, yang empat itu bernilai gizi, 5 itu higienis, 5 memenuhi standar higienis, standar identitas, dan yang keenam itu higienis. Nah, di mana yang di sini belum Bu Tias. Yang di sini tuntutan pasar yang utama yang kita inikan adalah biasanya konsumen itu hanya melihat dari segi aman dan bernilai gizi. Nah, tetapi kita selaku kelompok pengolah, kita mempunyai tanggung jawab moral bahwa produk yang kita hasilkan itu higienis. Sehingga kalau dia higienis, otomatis makanan atau produk makanan yang kita keluarkan itu adalah aman. Silakan lanjut. Nah, kalau pengertian sanitasi itu artinya sehat. Dalam industri, sanitasi itu penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi higienis dan sehat. Jadi kalau sanitasi itu sehat, otomatis kita akan memelihara atau menghasilkan produk yang higienis. Kalau sanitasi itu lebih ke tidak langsung berhubungan dengan manusia, kalau higienis itu berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Lanjut. Nah, sanitasi itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia. Artinya, di sini undang-undang itu melindungi konsumen. Jadi kalau sanitasi itu diterapkan untuk mencegah kemungkinan penyakit. Next. Nah, terutama ada beberapa sanitasi di sini. Yang pertama adalah sanitasi pangan. Sanitasi bahan pangan atau makanan itu lebih ditekankan pada pengawasan terhadap pembuatan dan penyediaan bahan makanan agar tidak terkontaminasi. Kemudian sanitasi itu merupakan bagian penting dalam industri pangan yang harus dilaksanakan dengan baik. Tanpa sanitasi yang baik, sulit dihasilkan produk pangan yang aman, bagi kesehatan dan bermutu tinggi, dan masa simpannya yang cukup panjang.
apabila kita menerapkan sanitasi dengan baik, maka produk yang kita hasilkan itu aman untuk dikonsumsi, daya tahan simpannya lebih lama, dan bisa menjadi daya tarik konsumen apabila kita menangani bahan pangan itu dengan menggunakan standar-standar sanitasi yang baik. Next. Nah, ini bahan pangan itu tidak lepas dari bagaimana kita sanitasi bahan pangan itu tidak lepas dari bagaimana kita menangani bahan pangan itu. Nah, dari tempat pencuciannya, air untuk mencucinya, nanti kita ke belakang itu ada sanitasi air, ada sanitasi alat. Nah, kalau misalnya mungkin ini di rumah tangga sudah ada wastafel semacam ini, sudah ada keran seperti ini. Kalau produk itu untuk mengolah itu alangkah lebih baiknya kalau kita mencuci bahan pangan itu dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian kita cuci di tempat yang bersih, seperti itu. Tempat bersih belum tentu tidak mesti mahal ya. Yang penting terjaga kebersihannya setiap saat kita bersihkan. Next. Kemudian sanitasi air. Nah, kita tahu sumber air yang ada di tempat kita, ada yang dari air hujan, ya kan? Ada air hujan yang ditampung di dalam tong-tong besar. Kemudian juga ada air sungai, ada danau, ada yang dari danau, kemudian dari mata air, biasanya sumur bor yang kita biasanya menggunakan mesin pompa air. Kemudian ada air sumur dangkal dan sumur dalam. Nah, kalau untuk ini terutama di daerah kami, karena di sini daerahnya rawa, itu standarnya biasanya selain 10 meter dari tempat pembuangan, itu biasanya dalamnya itu yang lebih baik itu adalah kurang lebih 16 meter. Karena kalau kurang dari 16 meter, sumur bor itu nanti airnya akan menghasilkan seperti gel. Nah, seperti gel. Jadi untuk sumur bor biasanya, kalau untuk daerah kami di sini karena dia rawa, itu lebih baik airnya lebih, sumur bornya lebih dalam. Jadi kalau yang dangkal bisa yang untuk daerah-daerah yang kering. Next. Nah, ini keputusan Menteri Kesehatan nomor 907/Menkes/SK.7/2002 itu syarat fisik. Air itu ada syarat fisiknya. Air yang digunakan sebaiknya tidak berasa. Nah, kalau air yang berasa, ya kalau berasa manis ya enaklah. Tetapi maksudnya berasa di sini berasa rasa yang tidak wajar. Airnya tidak berasa, tidak berbau, kemudian tidak berwarna. Tetapi kalau air kita ada ya air merah di daerah Sabangau itu saya kurang tahu apa itu diminum apa tidak ya, apa penduduk di sana menggunakan air itu terus dijernihkan atau tidak. Nah, kemudian syarat fisiknya tidak berwarna, tidak keruh, dan suhu udaranya maksimal kurang lebih 3 derajat Celcius dari udara sekitar. Nah, udara di sekitar kita 37. Dia maksimal kurang dari 3 derajat, berarti suhunya itu sekitar 34 ya. Kalau misalnya sudah airnya panas, kalau kita misalnya mencuci makanan yang rentan terhadap air yang hangat, dia akan matang seperti itu. Kemudian ada air itu ada syarat kimianya. Syarat kimia tidak mengandung zat-zat organik dan anorganik. Kemudian pH-nya itu 6,5 sampai 8,5. Karena kalau pH asam,
air yang pH-nya asam itu biasanya akan merusak gigi. Jadi kebanyakan gigi-gigi kita yang ada di Kalimantan itu mengalami kerusakan karena pH airnya yang rendah. Kemudian jelas zat kimianya tidak mengandung senyawa beracun. Ya, senyawa beracun. Kalau biasanya kalau di tempat kita kemungkinan ada merkuri, ya, bagi yang penambang-penambang di pinggiran sungai. Kemudian juga ada H2SO4 itu apa? Biasanya pembuangan dari limbah-limbah industri, dan kita bersyukur di sini tidak ada industri di tempat kita. Next. Nah, kemudian selain syarat fisik dan syarat kimia, ada juga syarat bakteriologis. Nah, ini terhindar kemungkinan dari kontaminasi Escherichia coli atau coliform tinja dengan standar 0 sampai. Nah, ini Escherichia coli ini perlu kita ketahui, ini biasanya ada di feses, tinja, atau kotoran manusia. Nah, ini rawan terdapat di sungai-sungai di mana di sana juga ada MCK-nya, ada mandi cuci dan kakusnya. Dan di sana rawan ada Escherichia coli. Jadi kebetulan saya lihat mayoritas di Kota Palangkaraya itu menggunakan PDAM dan sumur bor, ya ibu-ibu ya. Kemudian ada syarat lainnya itu tidak mengandung zat radioaktif. Ini harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi radiasi radioaktif. Nah, kalau di tempat kita tidak ada radioaktif karena kita tidak ada industri nuklir, tidak ada. Tetapi yang rawan di sini kalau misalnya pembuangan dari rumah sakit, itu kemungkinan ada zat-zat kimia yang terbuang di tempat pembuangan yang bisa mengalir ke perairan umum. Itu aja mungkin yang akan menjadi peluang. Tetapi alhamdulillah di tempat kita pembuangan untuk rumah sakitnya tidak langsung ke perairan umum. Next. Nah, ini sanitasi air, kita lihat airnya jernih, tidak berwarna, seperti itu. Nah, tapi kalau di tempat kita kadang-kadang PDAM-nya bisa keruh ya, ibu-ibu, anak-anak ya. Karena apa? Mereka secara berkala biasanya ada melaksanakan pengurasan, katanya. Biasanya pagi itu mereka membersihkan tandon airnya. Jadi ada kalanya air di sini di PDAM itu keruh karena mereka memang melakukan pembersihan tandon air. Next. Nah, tadi sanitasi bahan, ada sanitasi air, kemudian ada sanitasi alat. Nah, sanitasi alat di sini kita memperhatikan kebersihan alat. Nah, peralatan pengolahan pangan, khususnya yang kontak langsung dengan bahan pangan, dapat menjadi sumber kontaminasi jika digunakan dalam keadaan kotor. Ya, pastilah ibu-ibulah wadah atau tempat yang kita gunakan untuk mewadahi bahan pangan, pasti selalu kita bersihkan. Karena apa? Percuma kita membersihkan kalau tempat kita mewadahinya itu tidak bersih. Ya, jadi seperti itu. Nah, pencemaran bahan fisik, kimia, dan biologis dapat dijaga sanitasi dan higiennya dengan cara-cara seperti berikut. Nah, pertama itu kalau bahaya fisik, kimia, dan biologis dapat kita hindari dengan peralatan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat, mudah dibongkar pasang, dan mudah dibersihkan.
Nah, jika peralatan yang kita gunakan itu bahannya tidak kuat, bahannya mudah berkarat, karatnya itu bisa mencemari bahan pangan yang kita simpan di wadah itu tadi. Nah, atau biasanya karat itu kan bisa terlepas dari fisiknya. Jadi bisa yang keropos itu kan bisa terkelupas, nanti itu bisa ke bahan makanan. Karena kita memasaknya tidak memperhatikan lagi, karena kita sudah berpikiran bahan itu sudah bersih, langsung bahan itu kita cemplungkan ke alat untuk melakukan proses pengolahan. Nah, ternyata di situ ada serpihan dari keroposan alat yang ikut terproses di dalamnya. Next. Nah, ini ada permukaan harus halus, tidak berlubang, tidak berkarat, tidak beracun, tidak berpori, tahan lama, sambungannya rata, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan disinfeksi. Nah, ini kalau permukaannya kasar, ibu-ibu, kalau kita menggoreng misalnya, alatnya itu tidak licin, nanti akan menyentuh sendok penggorengan kita. Begitu juga hanya kalau misalnya dia berlubang. Kalau berlubang ya otomatis mengganggu. Kalau kita menggoreng, minyaknya menetes ke kompor. Kalau kita merebus, airnya menetes ke kompor. Kemudian ya tadi dikatakan di depan tadi tidak berkarat, kemudian juga tidak beracun, kan seperti itu. Tetapi alat-alat yang biasanya kita gunakan itu biasanya memang tidak beracun. Tetapi siapa tahu kita ada memasak makanan yang apabila sering dilakukan proses pemasakan, dia nanti akan bereaksi, dia akan bisa menghasilkan racun. Dan itu bisa menempel ke alat masak, ke peralatan kita, dan itu nanti akan mencemari bahan pangan yang kita wadahi. Kemudian sanitasi alat itu tahan lama. Lah, ya kita memang punya alat itu, kita maunya alat itu awet. Kita contohkan, kalau kita beli chopper, kita beli mixer, kita berangan-angan bahan itu tahan lama, ya. Nah, bahan itu menjadi tahan lama itu tergantung dengan perawatan kita, ya kita memperhatikan sanitasi dan higiennya tadi. Kemudian sambungannya rata. Nah, kalau sambungannya rata, ya yang tadi seperti saya contohkan, kalau permukaan alat itu tidak rata, kita memasaknya tidak enak. Kemudian tidak menyerap air. Nah, kalau tidak menyerap air, ya berarti alat itu tidak berpori-pori. Kita berharap alat itu tidak menyerap air, tetapi dia bisa meneteskan air pada saat kita melakukan proses pencucian. Katakanlah kita wadahi di dalam keranjang yang berlobang, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk peralatan masaknya, peralatan untuk mewadahinya, kita untuk mencapai proses sanitasi yang baik, itu peralatannya itu tidak menyerap air. Kita contohkan, kalau misalnya produk kita itu yang crispy, yang kriuk, apabila alatnya itu menyerap air, padahal kita melihat alatnya itu sudah bersih, kita masukkan, tetapi karena di alat itu masih ada uap-uap air, dia akan keluar, kena ke produk yang kita simpan. Nah, kemudian peralatannya supaya sanitasi dan ininya terpelihara, itu mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Nah, disinfeksi itu salah satunya adalah sabun cuci. Nah, makanya kita sekarang ini kan sabun cuci piring itu sudah termasuk disinfektan, karena di situ dia bisa mematikan kuman, bisa membersihkan lemak dari makanan. Kemudian
permukaan yang tidak kontak secara langsung dengan bahan pangan. Biasanya terbuat dari kayu yang tersambung rapat dan sering juga digunakan kaca, misalnya untuk pintu lemari pendingin. Jadi permukaan yang tidak kontak secara langsung. Nah, kita supaya sanitasi ini bisa terpelihara, sanitasi alatnya permukaannya tidak kontak secara langsung dengan bahan pangan, biasanya terbuat dari kayu yang tersambung rapat. Next. Nah, yang keempat, peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan sabun dan deterjen. Ya, rasanya kita kalau mencuci peralatan ya, ibu-ibu, adik-adik, kalau misalnya tidak menggunakan sabun, rasanya tidak sreg atau tidak puas lah. Harus kita menggunakan sabun untuk mencuci peralatan. Nah, kemudian semua peralatan dan bahan-bahan yang disimpan 15 cm dari permukaan lantai. Ya, jadi biasanya peralatan atau bahan yang kita simpan atau yang kita taruh itu biasanya 15 cm dari permukaan lantai. Dan kita tidak meletakkan peralatan yang sudah kita bersihkan atau peralatan yang mau kita gunakan itu kita taruh di lantai. Nah, biasanya kan kita ada di atas meja, kemudian bahan-bahan itu biasanya ada rak-raknya, atau ya paling tidak lah mungkin di rumah semuanya ada meja kompor, ya seperti itu. Meja kompor yang ada yang sudah dijual tersedia, ada yang orang membuat sendiri di rumah. Kemudian kain lap. Kain lap yang digunakan untuk mengeringkan alat harus dipisah dengan untuk mengeringkan tangan. Jadi kalau kita mengeringkan alat, kita beda dengan untuk mengeringkan tangan. Karena apa? Kalau kita mengeringkan alat, lap tangan kita pakai untuk mengeringkan alat, itu biasanya kalau alat kan mau kita gunakan untuk proses pengolahan atau untuk kita gunakan untuk menyimpan makanan. Nah, kalau misalnya lap tangan, kita tidak tahu setelah kita mencuci tangan, kita lap tangan kita tidak tahu lap tangan itu apakah dia tidak terkontaminasi atau tidak, kita tidak tahu. Selain itu, dari segi etika, kita menggunakan kain lap untuk alat dengan tangan itu lebih etis kalau kita membedakan lap tangan dengan lap untuk mengeringkan alat. Kemudian yang ketujuh, meja untuk melakukan aktivitas pengolahan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Nah, biasanya meja itu kan ada yang dari stainless, ada yang dari keramik, kan seperti itu, dari porselin, atau ada juga ya mejanya dari kaca, sehingga itu mudah untuk dibersihkan. Kemudian meja itu biasanya setelah dan sebelum kita menggunakan itu harus kita bersihkan. Nah, terlebih kalau sesudah kita menggunakan itu kita bersihkan, kan kita akan rapih melihat meja kita sudah bersih kembali. Next. Nah, ini yang tadi alat sanitasi alat tadi. Kalau bahannya pembersih atau cleaner, itu fungsinya sebagai bahan pembersih yang digunakan sebagai pembersih biasa, ya yang tadi saya katakan sabun cuci. Kemudian pembersih kuman atau bakteri, disinfektan, bahan pembersih yang berfungsi sebagai pembunuh kuman atau bakteri. Nah, tetapi di sini kan kalau misalnya sabun mandi, sabun cuci, biasanya itu sudah dilengkapi dengan pembersih kuman atau bakteri. Tetapi kalau pembersih lantai dengan pembersih makanan dan alat makan itu berbeda.
Jadi sama-sama disinfektan tetapi berbeda mungkin dari segi bahannya. Kalau pembersih lantai kita gunakan untuk membersih alat masak atau kita membersih makan, mungkin kita akan keracunan. Salah satu ya mungkin saya sebut merek aja, Wipol misalnya kita gunakan untuk mencuci piring kan enggak ini. Kemudian sealer atau preventif. Ini bahan pembersih yang berfungsi sebagai pelindung. Ada sebagai antiseptik, itu mencegah tumbuhnya bakteri dan kuman. Kemudian ada visiner, melindungi dan mengkilapkan. Nah, biasanya kalau visiner ini yang biasa kita terapkan sehari-hari itu biasanya pembersih kaca ya, adik-adik ibu-ibu ya. Kemudian penghilang bau atau deodoris, penyegar ruangan yang dirancang untuk mengurangi bau tidak enak. Nah, biasanya kalau untuk industri pengolahan itu kan kita ikan identik dengan bau amis ya. Kita ikan itu identik dengan bau amis. Kita ada penyegar ruangan. Nah, biasanya penyegar ruangan ini tergantung kita yang memilih. Ada yang aroma bunga, ada yang aroma buah-buahan yang biasanya menyegarkan ruangan. Kemudian ada pembersih serbaguna. Nah, pembersih serbaguna atau berfungsi ganda. Ya, yang tadi saya katakan bahwa yang ada pencuci piring, sabun pencuci piring, itu bisa sama dengan sabun pencuci bahan makanan, terutama hal ini dalam mencuci buah-buahan, mencuci piring, itu serbaguna. Tetapi sayur jarang kita cuci dengan itu ya, dengan sabun pencuci piring atau pencuci buah tadi. Next. Nah, ini contoh gambar alat pengolahan. Nah, kalau kita lihat di sini, kebanyakan peralatan-peralatan kita ini terbuat dari stainless ya, ibu-ibu ya. Karena apa? Stainless dan kaca. Karena tapi itu kita lihat tutup kolbok itu biasanya di atasnya itu plastik. Nah, karena apa? Alat-alat ini itu tidak mudah berkarat. Ya, tidak mudah berkarat dan mudah untuk dibersihkan. Jadi kalau misalnya kita rendam di cairan sabun misalnya kan, kalau kayak mixer di sela-selanya itu susah, bisa kita rendam di cairan sabun dulu. Kemudian ini bisa kita lihat, ini meja ini kita ini kan meja itu kita lihat terbuat dari stainless juga. Nah, sekarang banyak saya lihat produk-produk peralatan seperti ini yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk dibersihkan. Nah, jadi kenapa alat-alat ini kebanyakan terbuat dari stainless? Itu maksudnya agar tidak mudah berkarat. Next. Nah, ini autoclave, itu kompornya, itu satu set dengan kompornya, itu juga terbuat dari mungkin seng, mungkin juga stainless. Tetapi kalau untuk autoclave-nya itu stainless, kalau untuk kompornya mungkin penutupnya mungkin aja itu dari seng. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau semuanya dari stainless yang bahannya lebih kuat dan keras. Next. Nah, ini sanitasi pekerja. Ini tidak kalah pentingnya dengan sanitasi-sanitasi di atas. Karena apa? Pekerja ini adalah orang yang salah satu yang bersentuhan langsung dengan produk dan kemungkinan sebagai sumber kontaminasi. Jadi kebersihan dan higien pekerja itu perlu kita perhatikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam sanitasi pekerja itu yang pertama, pekerja diwajibkan menggunakan tutup kepala, masker, sarung tangan,
kemudian pakaian pekerja yang bersih dan menggunakan sepatu boot dari karet. Nah, kalau menggunakan sepatu boot dari karet ini sudah biasanya di industri-industri. Nah, kalau kita di rumah tidak sampai menggunakan sepatu. Yang penting kita dalam keadaan bersih. Yang penting kepala kita tertutup. Atau misalnya rambutnya yang panjang itu terikat, ditutup. Kemudian kemungkinan ada yang menggunakan hijab. Kemudian terus kalau di industri itu, nah sekarang ini baik di industri besar atau industri kecil bahkan rumah tangga itu biasanya penggunaan masker itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Tapi kan kita menggunakan masker masak bisa satu saat kita buka sedikit maskernya untuk memasukkan oksigen. Karena apa? Kalau kita nggak menggunakan masker, ini pernah saya lihat ada jajanan di pinggir jalan itu yang memasaknya nggak menggunakan masker. Terus dia nyanyi-nyanyi menghadapi alat penggorengannya. Terus saya tanya, Mas kenapa nggak pakai masker? Sementara Mas sambil nyanyi-nyanyi. Seperti itu. Terus, oh ya maaf Bu, karena apa? Kita konsumen ini kan tidak hanya sekali untuk membeli di sana. Itu sudah berulang-ulang kali. Nah, pada saat itu mungkin dia lalai, tidak menggunakan masker. Nah, jadi saya sampaikan, Masnya kenapa nggak pakai masker? Nah, itu untuk sekarang ini untuk menjaga kesehatan kita bersama. Karena pandemi ini kita tidak hanya menjaga diri kita, tetapi kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau dulu kan kita bisa sekedar menjaga diri kita aja kan. Sekarang kita menjaga diri kita dan menjaga orang di sekitar kita juga. Nah, pekerja itu menggunakan tutup kepala, kemudian masker. Nah, kalau sarung tangan, ya kalau misalnya untuk di industri rumah tangga, tidak perlulah kita sampai menggunakan sarung tangan. Tetapi yang penting, tangan kita dalam keadaan bersih, kuku kita dalam keadaan bersih. Kemudian pakaian pekerja bersih. Nah, yang sarung tangan itu biasanya untuk di industri-industri yang sudah besar. Next. Nah, ini pekerja harus dalam keadaan sehat. Ya, terutama ya tadi karena pekerja bisa membuka peluang untuk kontaminasi. Selain itu juga, kalau pekerja tidak dalam keadaan sehat, apakah kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik? Kan tidak. Dan seperti itu. Nah, jadi pekerja harus dalam keadaan sehat, baik untuk keselamatan dia melaksanakan pekerjaan maupun untuk keamanan produk yang dihasilkan. Kemudian tidak sedang mengidap penyakit menular, ya itu pekerja. Nah ini bisa kita atasi nanti ke bawah ada. Nah kemudian pekerja harus melapor kepada pimpinan jika dalam kondisi kurang atau tidak sehat. Jadi seperti itu karena akan mengancam keselamatan si pekerja apabila dia kondisinya bekerja tidak sehat, kemudian juga akan mengancam keamanan produk yang kita hasilkan. Kemudian pekerja yang baru sembuh dari penyakit menular itu untuk sementara diberi pekerjaan lain yang tidak kontak langsung dengan bahan, ya. Mungkin pekerjaannya di bagian mencuci alat setelah melakukan proses pengolahan, membersihkan tempat setelah dilakukan proses pengolahan. Jadi pekerja jangan kontak langsung dulu dengan
bahan yang akan dilakukan proses pengolahan. Nah, yang keenam, pekerja harus diperiksa dan diawasi kesehatannya secara berkala. Jadi untuk industri itu biasanya pekerja itu harus kontrol kesehatannya. Apakah 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali, itu tergantung. Tetapi di sini, baik pekerja itu mengidap penyakit atau tidak, alangkah lebih baiknya kalau kita secara terkontrol memperhatikan kesehatan kita. Ini kesadaran dari kita sendiri. Nah, ini tadi, makanya tidak sedang mengidap penyakit menular, si pekerja itu harus diperiksa dan diawasi kesehatannya. Kalau mengalami penyakit menular kan masih bisa disembuhkan karena kita kontrol kesehatan dan kita awasi kesehatan kita, penyakit itu bisa sembuh, kan seperti itu. Jadi walaupun penyakitnya bisa, ya kalau penyakit menular, sedang penyakit menular, contoh sederhana aja batuk pilek. Ya, kalau dulu batuk pilek itu kita menanggapinya ringan saja, tetapi sekarang kalau sudah batuk pilek itu langsung was-was saja. Langsung was-was kita, karena ada penyakit baru yang biasanya gejalanya seperti itu. Kalau dulu kita demam, menggigil, sakit kepala sampai tidak bisa duduk juga nggak masalah. Dulu kita karena pilek tidak mencium juga itu tidak masalah. Sekarang kita menjadi khawatir kalau kita pilek kita tidak mencium. Kan seperti itu. Nah, sebelum pandemi ini, batuk pilek kan termasuk juga penyakit menular. Yang biasa kalau kita stamina kita tidak fit, teman kita di sebelah lagi batuk atau pilek, kita akan tertular, ya. Tetapi kalau sekarang ini kalau kita batuk dan pilek itu menjadi kekhawatiran kita karena ada penyakit yang baru ini. Nah, kalau dulu kita orang batuk, orang pilek kita biasa aja. Kita tidak takut. Sekarang kita takut mendengar orang batuk, mendengar orang pilek, kan seperti itu. Next. Nah, ini pekerja untuk yang di industri. Mereka menggunakan tutup kepala, menggunakan masker. Nah, kalau di tempat kita bolehlah kita menggunakan celemek. Ya kan? Karena kita berkutat dengan air, biasanya kita mencuci ikan, kan seperti itu. Proses pengolahan kita menggunakan kontak dengan air, dan biasanya air yang kita gunakan lagi air yang mengalir lagi, kan seperti itu. Nah, ini mereka pakai sarung tangan, pakai tutup kepala, pakai masker, terus baju mereka itu putih atau putih terang seperti itu kan, biar kotorannya kelihatan. Tetapi kalau kita, yang penting bajunya harus, pakaiannya harus bersih, itu aja. Next. Nah, ini sanitasi lingkungan. Jadi tadi ada sanitasi bahan, ada sanitasi alat, ada sanitasi pekerja, sanitasi air, sekarang sanitasi lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar pabrik atau industri, atau lingkungan di sekitar rumah kita, ya, itu harus dijaga agar tetap selalu bersih. Iyalah kalau rumah kita tidak bersih, mungkin hati kita tidak tenang, tidak enak melihat rumah tidak bersih, berantakan. Kemudian yang kedua, terhindar dari sarang hama. Itu ada serangga, tikus, dan binatang penyebar penyakit. Nah, biasanya itu serangga, itu biasanya semut, ya, lalat, kan seperti itu. Semut, lalat. Kemudian kecoa, itu termasuk serangga. Kemudian tikus dan binatang penyebar penyakit. Binatang penyebar penyakit ya tadi bisa juga ada semut, ada lalat,
kecoa dan tikus itu termasuk juga binatang penyebar penyakit. Karena apa? Mereka biasanya itu berada di tempat-tempat yang tidak bersih, ya. Nah, kalau dia menyentuh atau kontak dengan makanan kita, maka makanan kita akan tercemar. Semut bisa bawa bakteri, lalat bisa bawa bakteri, kecoa bisa bawa bakteri, terlebih-lebih lagi tikus, ya. Tikus apa aja bisa dibawa. Nah, karena apa? Mereka biasanya senang berada di tempat-tempat yang kotor, lembab, terus gelap. Yang ketiga, lantai harus memiliki sudut kemiringan yang cukup agar air tidak menggenang. Nah, biasanya kalau tempat kita itu menuju ke pembuangan, biasanya lantainya dimiringi sedikit. Ya, kalau misalnya di kamar mandi, biasanya lantainya dimiringi sedikit untuk menuju ke lubang pembuangan. Begitu juga misalnya tempat untuk mencuci. Ya, ada mau cerita ya, Tete lihat anunya tuh kayaknya memang kurang kecap biar iya teh. Enggak mau kasih saus kah? Ya. Nah, itu. Kemudian permukaan dinding bagian dalam harus kedap air. Ada udang. Permukaannya halus, berwarna terang. Nah, permukaan dinding. Nah, biasanya dinding kita itu kan tidak merembes, artinya kedap air. Kalau dindingnya merembes, tidak kedap air, itu biasanya lembab. Lembab itu biasanya sering tempat serangga hidup tadi, kemudian juga ditumbuhi jamur, di mana nanti serangganya berdekatan dengan jamur, dia nanti akan merubungi bahan makanan kita, dan jadi makanan kita akan mengalami kontaminasi. Kemudian selain dindingnya kedap, itu permukaannya halus. Kalau permukaannya kasar, itu ya katakanlah, misalnya itu temboknya belum diaci, masih kasar. Nah, debu-debu dari semen itu bisa berterbangan, dia akan bisa mengkontaminasi bahan makanan kita. Nah, terus dindingnya itu biasanya berwarna terang. Ini dinding yang berwarna terang itu akan mempengaruhi cahaya di dalam ruangan. Next. Nah, ini langit-langit tidak boleh retak, bercelah, terdapat tonjolan atau sambungan yang terbuka. Harus kedap air, berwarna terang dan tinggi minimal 3 meter. Nah, langit-langit tidak boleh retak. Kalau langit-langit kita retak, retakannya akan jatuh, dia akan masuk ke dalam wadah atau baik wadah kita mewadahi produk kita yang sudah matang atau masuk ke dalam wadah pada saat kita melakukan proses pengolahan. Jadi langit-langit itu tidak boleh retak, tidak boleh bercelah. Kalau bercelah misalnya di atas plafon, biasanya di sana banyak debu yang tertumpuk. Kalau misalnya bercelah, debu itu akan berjatuhan. Kemudian ya harus kedap air, berwarna terang juga. Nah, karena warna-warna terang itu akan mempengaruhi pencahayaan di dalam ruangan. Dan tinggi minimal 3 meter. Ya. Jadi antara lantai dengan atap itu minimal 3 meter. Kalau misalnya kurang dari 3 meter, biasanya kita kepanasan. Ya, ibu-ibu, adik-adik ya, kita kepanasan kalau misalnya itu kurang dari 3 meter. Itu rata-rata tinggi 3 meter itu standar sudah tinggi, ya baik rumah maupun industri itu minimal 3 meter. Malah sekarang ada rumah orang yang bisa sampai 4 meter tingginya. Kalau tempat saya, karena saya RSS, itu 3 meter aja.
Kemudian ventilasi ruangan harus cukup untuk mencegah panas berlebih, kondensasi uap, dan debu serta untuk membuang udara terkontaminasi. Nah, ruangan atau rumah kalau tidak ada ventilasi udaranya itu pengap, ya. Nah, rumah atau ruangan yang tidak mempunyai ventilasi itu biasanya dilengkapi dengan AC, ya. Tetapi kalau untuk industri kita tidak bisa mengandalkan AC. Karena apa? Kita perlu untuk mencegah penguapan uap. Kan kita melakukan proses pengolahan kan ada panas. Nah, kemudian untuk membuang debu dan udara yang terkontaminasi. Katakanlah kalau misalnya kita melakukan proses pengolahan. Kalau pengolahan ikan biasanya, ikannya itu dominan. Ikan itu salah satu ciri ikan. Ikan itu berbau amis. Kalau ruangan kita kedap, tanpa ada sirkulasi udara yang baik, maka ruangan itu akan menyimpan atau mengurung bau amis tadi secara dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, makanya kalau misalnya ventilasinya cukup, itu udara yang terkontaminasi atau bisa cepat keluar. Ini saya contohkan saja. Saya menggoreng terasi. Kalau jendela, pintu tidak saya buka, itu 1 hari pun bau terasi itu tidak hilang. Ya. Jadi kalau saya menggoreng terasi, itu pintu jendela saya buka, saya hidupkan kipas angin. Jadi seperti itu caranya. Jadi itu tadi, makanya ventilasi ruangan yang cukup tuh untuk mencegah selain panas, itu penguapan uap dan untuk kondensasi uap. Uap itu nanti akan kondensasi akan semacam meleleh lah. Kalau evaporasi itu menguap, kalau kondensasi uap itu akan menjadi cair. Kemudian penerangan dan pencahayaan baik dari matahari ataupun lampu harus cukup menerangi semua ruangan di dalam industri. Nah, kalau misalnya alangkah lebih baiknya kalau yang di rumah itu kan penerangan yang sebaik-baiknya kalau menurut saya itu adalah penerangan dari matahari. Kalau misalnya kita siang-siang menghidupi lampu, tetapi tempat kita itu tertutup, tidak ada cahaya matahari, itu akan beda. Akan beda. Karena lebih enak pencahayaan dari matahari dibandingkan dengan menggunakan lampu. Tetapi kalau untuk di industri, mereka itu penerangannya baik dari lampu maupun dari matahari. Karena biasanya industri itu biasanya dibangun dengan menggunakan kaca-kaca yang banyak untuk memasukkan cahaya matahari. Kemudian yang ke-8, pintu dan jendela terbuat dari bahan tahan karat. Ya, tidak mudah pecah, permukaan halus dan rata, tahan air dan mudah dibersihkan. Jadi pintu dan jendela itu harus terbuat dari bahan yang tahan karat. Karena apa? Kalau dia berkarat, mungkin tangan kita membuka dan menutup jendela, nanti akan lengket karat, kita lalai lupa untuk mencucinya, kita langsung menyentuh bahan pangan. Selain itu juga, seperti yang saya sampaikan di depan, karat itu bisa membentuk serpihan-serpihan. Dia akan jatuh, seperti itu. Siapa tahu terbawa dan masuk ke dalam wadah bahan pangan, baik yang belum diproses maupun yang sudah diproses. Kemudian tidak mudah pecah. Nah kan,
seandainya itu dari kaca pun, itu kacanya biasanya kaca yang mempunyai ketebalan yang tebal sehingga tidak mudah pecah. Kemudian permukaan halus dan rata, tahan air, dan mudah dibersihkan. Sesuatu untuk proses pengolahan itu diharapkan apapun yang fasilitas yang menunjang untuk pengolahan itu harus mudah untuk dibersihkan. Next. Nah ini kita lihat contoh lantainya putih kebiruan, dinding itu putih, plafon putih, terus pintunya sebagian ada dari kaca. Karena apa? Bagi yang tidak berkepentingan, dia bisa melihat dari kaca saja. Karena tidak perlu untuk masuk ke dalam ruang proses. Seperti itu. Nah, ini yang di sebelah itu blower yang kita keseharian kita bisa kita gunakan kipas angin. Ini bisa ditaruh di ventilasi ya untuk membantu mengeluarkan tadi udara yang terkontaminasi. Next. Nah, ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu Poklasar dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini. Saya rasa cukup, Bu Tias. Baik, lanjut Yusrin. Kita menyaksikan video mengenai praktek dari Poklasar Berkah Gawi Hapakat ya.
Baik, terima kasih untuk yang pertama tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Nurhayani SPI MSI. Kemudian terima kasih juga untuk tim dari Poklasar Berkah Gawi Hapakat yang telah menampilkan videonya. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin kita diskusi ya, mungkin nih. Lebih tepatnya diskusi begitu. Silakan. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, izin Bu Ratna beserta anggota Poklasar, terima kasih dari video yang kita lihat. Itu kayaknya penanganan Ibu sudah cukup bagus. Ibu sudah sebagian besar sudah menerapkan standar-standar sanitasi, dan saya juga ngelihat Ibu juga dari status-status Ibu sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi itulah tadi kegiatan kita ini tadi, seperti yang saya sampaikan pada saat sambutan, kita saling berbagi wawasan dan pengetahuan, dan saya lihat dari penanganan Ibu sudah melaksanakan beberapa standar yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kami semua atau kita semua itu bercita-cita Poklasar ini akan terus berkembang, ya Bu ya. Jadi produknya tidak hanya sampai di sini, tetapi dari video tadi saya lihat Ibu ada menitip di pusat oleh-oleh. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita ada tamu atau misalnya yang lain-lain atau instansi lain yang ada tamu, kemungkinan kan biasanya mereka itu membawa tamu-tamunya ke pusat-pusat oleh-oleh. Dan salah satu dari produk Ibu tadi itu keripik ikan saluang. Kalau di Jawa ya Bu ya, orang nggak kenal ikan saluang. Orang mengira istilah orang itu baby fish, anak ikan. Padahal ibunya ikan juga saluang seperti itu besarnya. Ya kan Bu ya? Jadi kalau orang Jawa itu nggak ada ikan saluang. Mereka mengatakan itu baby fish. Nah, kalau baby fish-nya di Jawa itu biasanya anak-anak ikan mas yang kecil-kecil sejempol. Itu yang digoreng menjadi seperti kita itu. Nah, sementara kita itu tersedia. Memang ikannya sudah seberapapun usianya, itu tetap aja dia baby kalau orang di Jawa. Sementara di tempat kita mungkin itu udah bapak atau ibu atau neneknya saluang. Tetap aja kalau di Jawa mereka mengira ikan itu nantinya bisa besar. Padahal memang segitu-gitu ikan itu. Nah, itu salah satu khas di tempat kita juga, saluang itu. Jadi di Jawa tidak ada. Saya ngelihat videonya antusias sekali karena di situ sudah diterapkan sanitasi seperti itu. Nah, makanya yang seperti saya di sambutan tadi, Ibu sudah banyak melaksanakan menerapkan sanitasi ini, sementara kami hanya teorinya saja di bangku kuliah, kan tidak ada praktek yang seperti itu. Nah, kalau praktek kecil-kecilan lah, mahasiswa masak menggunakan alat seperti itu sudah kan seperti itu. Tetapi kalau untuk pemasaran kami tidak sampai ke sana, makanya kita saling sharing. Ini mungkin anak-anak kami yang ikut kegiatan ini mereka belum melaksanakan magang, nanti mereka bisa mengusulkan magang, bisa kami titipkan ke Ibu, jadi produk apa yang mau mereka kerjakan. Nah, tadi juga saya ngelihat juga peralatan Ibu semuanya bersih. Sudah ya itu tadi yang seperti saya katakan, Ibu sudah banyak menerapkan sanitasi ini tadi. Makanya kami mengatakan di sini kita saling sharing aja, Bu, saling berbagi. Ibu punya keterampilan, punya hebat prakteknya, kami cuman
teorinya saja. Nah, makanya itu kita yang saya katakan tadi, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita terus berlanjut itu sebagai silaturahmi kami dari akademisi, dosen dan mahasiswa, Ibu selaku kelompok pengolah pemasar, dalam hal ini kita sama-sama orang perikanan. Ya, Bu ya. Sama-sama kita menekuni bidang itu. Terima kasih pemandu acara, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurhayani, SPI MSI. Selanjutnya, apakah masih ada tambahan dari Ibu Ketua Poklasar Berkah Gawi Hapakat? Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara kita ini, kita akan ada pengambilan foto bersama yang akan diambil oleh host kita, Ibu Tias. Kami persilakan, Ibu. Baik, silakan on kamera ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tias. Selanjutnya, tibalah kita di penghujung acara kita ini. Dengan demikian, rangkaian acara penerapan konsep sanitasi standar guna menunjang usaha pengolahan di Poklasar Berkah Gawi Hapakat, Kota Palangkaraya telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran semua. Mudah-mudahan acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Mbak Aan, Mbak Eli, semua mahasiswa-mahasiswiku. Iya, sama-sama Bu Tias, Bu Nurhayani. Mohon izin. Terima kasih. Izin Rip ya,